dan Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Karena itu kami mengucapkan selamat beribadah di ibadah kebaktian Muda-Mudi Kampung Susup Minggu 31 Oktober 2021. Nah, ibadah kita pada malam hari ini cukup berbeda dari ibadah yang sebelumnya karena kami berharap kita semua yang hadir di tempat ini boleh memberikan sumbangsi ataupun ikut berpartisipasi, mengambil bagian, baik itu untuk bertanya ataupun membagikan yang namanya pengalamannya, seperti itu. Dan untuk tema kita pada malam hari ini, sedikit banyaknya kita akan bicara atau membahas bagaimana kita sebagai anak Tuhan sering sekali jatuh bangun di dalam keperdosaan kita, seperti itu. Dan sering sekali sangat sulit pula bagi kita untuk boleh bangkit dari kondisi tersebut. Nah, karena itu teman-teman untuk sesi kita nanti, apabila teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung di forum ini, silakan boleh mengirimkan nama dan juga profilnya di kolom komentar. Nah, kalau nama seperti biasa nama kita pribadi, kalau profil di sini boleh ditunjukkan mungkin AKK, PKK, jemaat atau alumni seperti itu. Namun kalau teman-teman ingin dibacakan untuk pertanyaannya, mengirimkan pertanyaan juga boleh, yaitu dengan mengirimkan nama, profilnya dan juga isi pertanyaannya, bisa mengirimkan juga ke kontak yang telah disediakan oleh pengurus seperti itu. Sehingga nanti kita bisa akan membahasnya secara bersama-sama. Tema kita pada malam hari ini itu adalah move on. Jadi untuk teman-teman atau kita di sini yang memang sulit untuk move on, ya sekiranya nanti bisa dibantu melalui sesi diskusi kita pada malam hari ini. Dan tentunya pada malam hari ini kita tidak akan sendiri, yang akan memandu kita yaitu ada Bang Untung Suseno seperti itu. Nah, jadi kita bantu doakan agar beliau juga boleh dituntun untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanannya. Kepada Bang Untung, selamat malam Bang, selamat melayani. Halo, makasih. Ya, teman-teman, karena sesi kita kali ini sesi diskusi, jadi kami mengundang kita semua untuk boleh open mic. Dan untuk mengakrabkan diri, mari sama-sama kita sapa abang kita Bang Untung dengan mengucapkan selamat malam dan selamat melayani kepada teman-teman kami persilahkan. Selamat malam, selamat melayani Bang. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Baik. Teman-teman, sebelum memulai ibadah kita, kami menghimbau untuk kita semua boleh memperhatikan tata tertib ibadahnya. Yang pertama, tidak menyentuh layar Zoom saat ibadah berlangsung. Yang kedua, tetap menonaktifkan mikrofon selama ibadah kecuali dipersilahkan. Dan yang terakhir, jemaat dipersilahkan untuk menikmati ibadah dalam posisi duduk. Nah, harapannya ini menjadi perhatian untuk kita demi keberlangsungan ibadah kita ini dengan baik. Saat ini mari kita persiapkan diri kita masing-masing. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari mempersiapkan diri agar sekiranya kita boleh mengikuti ibadah malam hari ini dengan tentu berfokus hanya kepada Allah. Berdoalah secara pribadi. Dengan tetap dalam posisi berdoa, marilah kita menyebut, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali.
Dalam Mazmur ini ada 5 hal yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang mengampuni kita dari segala kejatuhan kita. Dialah Allah Sang Penyembuh yang menyembuhkan kita dari setiap luka dan penyakit kita. Bahkan dialah Allah Sang Penebus yang menebus kita dari segala keberdosaan kita. Dialah Allah yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Dan yang terakhir, Dia adalah Allah yang baik. Allah yang memuaskan hasrat kita dengan segala kebaikan. Karena mari berikan pujian yang terbaik kepada Allah atas segala kebaikannya. Kita bernyanyi pujian kita yang pertama. Sorry ya Bang, salah ngasih PPT. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai yang kelabu. Engkau bawaku terbang bagaikan raja wali, melewati segala pencobaan. Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, karena kau Bapa-Ku yang baik. Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kita bersatu dalam doa.
Kami bersyukur bahkan berterima kasih kepadamu, Allah Sang Pemilik kehidupan kami, Allah yang memelihara kehidupan dan yang selalu memperhatikan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami, Tuhan, pemeliharaan, bahkan semua hal yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Terpujilah Allah untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang masih boleh Tuhan pakai menyediakan ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah sekiranya sebelum kami memulai ibadah ini, kami menyerahkan hati bahkan pemikiran kami kepadamu, agar sekiranya kami boleh berfokus hanya kepadamu ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami menyadari kekurangan kami ya Tuhan. Bahkan sebelum kami datang ke hadapan-Mu, kami mungkin banyak melakukan hal yang tidak berkenan, atau banyak hal yang mungkin yang sering kami lupakan dari apa yang Tuhan inginkan dari hidup kami. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah ini, terlebih kuduskan, sucikanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk boleh memuji, bahkan boleh memperdengarkan firman-Mu di tempat ini. Tuhan kami yang baik, kami berdoa kepadamu untuk semua yang kami pakai pada malam hari ini Tuhan. Untuk pelayan-Mu, untuk setiap peralatan yang kami pakai, bahkan untuk kondisi jaringan pun ya Tuhan, yang berada di luar batas kemampuan kami, semuanya kami serahkan kepadamu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bang, yaitu ada Bang Untung, biarlah sekiranya Tuhan yang memakai beliau, sekiranya Tuhan yang memakai apa yang beliau ketahui, dan menggunakan itu untuk kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga melalui tema pada malam hari ini Tuhan, kami boleh ditegur, dan kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari yang sebelumnya. Tuhan kami yang baik, biarlah Engkau Allah yang berotoritas di tempat ini, biarlah Engkau Allah yang menjadi pusat ibadah ini dilakukan ya Tuhan. Di atas semua itu, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang membantu kami mengerti, memahami kebenaran akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami yang terpujilah Engkau Yesus. Amin. Ya, shalom bagi kita semua. Salam, salam. Salam Bang. Shalom, Bang. Salam Iya. Bang. Teman-teman, kali ini kita masuk ke sesi diskusi kita. Jadi sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh pengurus, temanya itu adalah move on. Otomatis ketika pengurus memilih tema ini berdasarkan kebutuhan dari teman-teman semua atau kita semua seperti itu. Karena mereka melihat apa sih yang perlu diperbaiki, sehingga dengan adanya ibadah pada malam hari ini kita boleh cari tahu jawabannya secara bersama-sama. Seperti ketentuan yang tadi saya sampaikan, apabila teman-teman ada yang ingin langsung bertanya, sangat diperbolehkan. Namun terlebih dahulu teman-teman harus menulis namanya dulu, kemudian profilnya di kolom komentar. Yaitu misalnya contoh nama Wirandi sebagai koordinasi, seperti itu, atau yang lainnya. Dan kalau misalnya teman-teman ingin memberikan pertanyaan kepada pengurus atau kepada Kompak boleh, yaitu dengan mengirimkan nama, profil, dan juga pertanyaannya, itu langsung mengirimkan ke kontak yang telah disediakan di layar saat ini, seperti itu. Ya, jadi untuk saat ini kita akan mulai sesi diskusi kita. Ya, shalom Bang Untung. Salam, salam. Ya, shalom Bang. Sebelumnya di sini pasti udah banyak ya sharing pengurus terkait kita pada hari ini gitu. Betul, betul. Ya, jadi sama seperti yang saya sampaikan tadi Bang, kalau memang kebetulan kemarin ikut juga saat pembentukan tema ini, karena memang mengingat sering sekali ketika kita sudah menerima Tuhan, ya seperti itu ada namanya jatuh bangun gitu. Cuman sulitnya ketika kita jatuh mudah, tapi ketika kita bangkit sulit gitu. Iya. Nah, mungkin Bang untuk pertanyaan pertama sih untuk lebih memahami lagi. Karena kan ketika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, artinya kan perjalanan tidak akan lebih mudah pastinya. Nah, apakah kemungkinan kita terjatuh ke dalam dosa kembali itu semakin besar atau semakin kecil? Sehubungan semakin kita mengenal Tuhan, pasti akan banyak mengalami pencobaan dan ujian seperti itu. Ya, ini memang sesuatu yang selalu menjadi pergumulan kita yang sudah lahir baru ya. Muncul diskusi tentang bagaimana setelah kita lahir baru itu, apakah potensi untuk jatuh dalam dosa itu nihil atau malah jadi makin besar karena banyak tantangan. Begini ya,
teorinya secara teologis, kalau saudara itu, teman-teman itu baca tentang misalkan Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 yang tadi khotbah di gereja itu misalnya ya. Nah, di sana itu dibicarakan tentang pembenaran oleh iman. Pembenaran itu sifatnya ada dua. Yang pertama namanya forensik. Forensik itu adalah pembenaran oleh karena God declare, Allah menyatakan bahwa setelah kita percaya Tuhan, status kita adalah orang benar. Nah, ini kebenaran forensik. Itu seperti saudara itu dituduh, lalu masuk ke pengadilan, ya, saudara itu di pengadilan dianggap telah mencuri, tetapi tidak terbukti dan saudara menang di pengadilan. Lalu pengadilan mendeklar, menyatakan saudara itu benar. Nah, saudara menang. Pertanyaannya, apakah setelah dinyatakan bahwa saudara tidak bersalah sebagai orang benar, Anda itu pasti tidak mencuri lagi, gitu ya? Nah, maka kebenaran ada sifatnya yang kedua namanya efektif. Efektif itu berarti kita masih perlu mengerjakan lagi in cooperating with the Holy Spirit. Untuk apa? Mengalahkan dosa-dosa yang masih menjadi bagian hidup dalam hidup kita untuk kita betul-betul mengalami pertumbuhan sampai menuju kepada keserupaan. Nah, itu teori teologisnya begitu. Nah, teman-teman sudah dapat anugerah, tapi itu tidak titik, itu masih koma dan berlanjut. Sudah dikuduskan, tapi tidak titik, masih berlanjut. Ada positional sanctification, ada progressive sanctification. Lahir baru, posisimu pindah. Pindah dari mana? Dari dalam maut ke dalam hidup, dari dalam gelap ke dalam terang. Tetapi di posisi yang baru, saudara dan saya punya potensi jatuh bangun dalam dosa. Gitulah. Maka butuh namanya itu pengudusan yang berkelanjutan. Di sana kita berkooperasi dengan Holy Spirit. Nah, kira-kira gitu ya. Roy? Itu dulu. Oke, baik Bang. Bang bicara terkait masalah kita setelah lahir baru. Kan kalau kita sering nih kalau baca-baca artikel gitu ya, lahir baru itu banyak diibaratkan seperti kertas putih gitu. Artinya dengan kertas putih kita membantu mencoret dengan hal-hal yang baik. Artinya mulai dari firman Tuhan, pelayanan, pengalaman dan lain-lainnya. Nah, namun ada juga yang menyatakan kalau misalnya kalau lahir baru itu bukan berarti kita sepenuhnya langsung karena kan memang yang namanya proses pertobatan itu kan sepanjang hari gitu Bang, setiap hari gitu. Jadi kalau disampaikan di sana bahwa memang untuk kita boleh mencapai keserupaan dengan Kristus itu nanti pada akhirnya, begitu Bang. Itu kan ada 2 persepsi nih, kalau dari Abang memandangnya bagaimana? Ya, saya lebih melihat begini ya. Tidak bisa kita memandang bahwa orang yang lahir baru itu seperti kertas putih. Kenapa tidak bisa? Karena saudara dan saya itu keturunan Adam, saudara dan saya itu punya namanya original sin. Original sin itu adalah dosa bawaan yang kita bawa karena dipertalikan dari Adam dan Hawa kepada kita. Sehingga ini menjadi sebuah keadaan. Nah, saya mau terangkan 2 hal. Yang pertama, dosa itu mesti dipahami sebagai sebuah violation of the laws, pelanggaran hukum. Nah, ketika saudara melakukan sesuatu yang melanggar hukum Allah, itu disebut sebagai transgresi, itu dosa. Tetapi saudara juga harus tahu bahwa dosa itu bukan hanya violation, tetapi juga itu sebagai state, keadaan. Jadi keadaan berdosa. Maka saudara dan saya tidak perlu melakukan apapun, saudara itu keadaannya berdosa. Pada waktu lahir baru, keadaan berdosa inilah yang kemudian dinyatakan secara hukum Allah, secara forensik, kamu orang benar. Kenapa? Karena sudah mempercayai jalan Tuhan yang Tuhan sediakan untuk pengampunan, yaitu Yesus Kristus. Masalahnya adalah original sin yang sudah dinyatakan benar tadi,
itu tetap bagian dari natur tubuh dan darah daging kita yang berdosa. Sehingga di dalam tubuh dan darah daging kita yang berdosa itu, kita itu punya life structure, struktur hidup. Struktur hidup itu terbentuk dari mana? Pengalaman, hasil belajar, hasil mengamati, yang tersusun sejak kita dalam kandungan sampai dewasa. Nah, itu tidak otomatis langsung hilang bersih. Maka kalau di dalam debat para tokoh-tokoh ya, teolog-teolog besar itu, kebenaran Allah itu implanted atau imputed. Nah, ini saya terangkan agak sulit. Implanted itu berarti ditanamkan dalam diri saudara, lalu dia kerja sendiri, otomatis dosa-dosa lamamu hilang, kamu jadi orang baik. Nah, itu teorinya Agustinus. Maka Martin Luther bilang, enggak. Bukan implanted. Tetapi Tuhan itu mempertalikan kebenaran Allah itu, kebenarannya itu kepada kita. Maka judulnya tidak lagi implanted, tetapi imputed, dipertalikan. Nah, kebenaran Allah itu setelah lahir baru ada dalam dirimu. Tetapi kamu mesti mengenali kelemahan kita itu di mana, dosa kebiasaan kita itu apa, lalu kita dengan sengaja berkomitmen dan menjadikan ini proyek hari-harian atau tahunan bila perlu. Tuhan, setahun ini saya sadar ya, saya kok gampang tersinggung. Saya gampang sekali marah, emosiku itu cepat naik. Nah, ini ada sesuatu yang salah dengan diri saya. Entah kenapa saya kok rasa rejected ya, rasa tertolak terus ya. Saya mau bergumul Tuhan, dengan anugerah-Mu yang ada padaku itu, saya intensi sekali, berintensi sepanjang tahun ini, berperang melawan kemarahan dalam diri saya, supaya saya bisa kalahkan dia. Nah, itu proyek, gitu ya. Jadi saya ulangi, bahwa benar kita sudah dinyatakan sebagai orang benar setelah lahir baru. Tapi natur yang berdosa itu menyebabkan saudara dan saya mesti kemudian membuat komitmen pribadi untuk berperang melawan dosa dengan menggunakan anugerah yang ada dalam diri kita itu. Apakah kita mungkin menang? Mungkin menang. Potensi menangnya lebih besar daripada kalahnya jika kita sungguh-sungguh. Gitu, Roy. Lanjut, Roy. Oke, Bang. Berarti mungkin dari pertanyaan pertama terjawab ya, Bang. Walaupun mungkin kita semakin banyak yang dialami ketika sudah mengenal Tuhan, seharusnya potensi kita untuk menang itu lebih besar gitu. Ketika kita sudah banyak melakukannya atau punya proyek selama kita mengenal Tuhan begitu. Kalau misalnya nih Bang membahas terkait dosa gitu. Nah, kalau dari dosa sendiri itu ketika kita sudah mengenal Tuhan, nah, apakah berpengaruh Bang, gitu? Artinya apa yang kita alami sekarang, misalnya ketika kita dalam kondisi terjatuh, kita sudah, mengenal Tuhan, artinya sudah tahu bahwa memang kita sudah pernah, mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Namun ketika perjalanan kita jatuh, artinya ada sesuatu yang kita lakukan mungkin, bergumul terkait sesuatu hal. Nah, apakah kejatuhan kita saat itu merupakan pengaruh dari dosa yang belum diselesaikan? Atau seperti mungkin akar pahit, dosa yang belum diakui, atau dosa-dosa yang tersembunyi gitu? Artinya apakah apa yang kita alami saat ini itu merupakan dampak yang dulu pernah kita lakukan? Ya, ini tapi tidak sama dengan karma ya. Jadi di dalam teologianya orang-orang sebelah itu ada namanya karma. Apa yang kita lakukan nanti muncul di dalam masa depan kita. Dan kalau buruk ya buruk, kalau baik ya baik. Tapi kekristenan tidak kenal kata karma. Tetapi bahwasannya dosa yang kita lakukan yang tidak tuntas kita selesaikan itu akan menjadi predisposing factor. Nah, jadi faktor penyebab, faktor penentu untuk kita jatuh lagi di tempat yang sama atau di sekitar tempat itu. Nah, itu betul. Gitu ya. Bahwa kalau kita tidak selesaikan, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Misalnya begini. Ada pasangan yang kemudian mereka pacaran, jatuh cinta, tapi belum married, hamil. Lalu kemudian anak itu lahir. Anak itu punya punya status di hadapan Tuhan sebagai anak yang dilahirkan dalam dosa karena dia belum menikah, gitu ya. Nah, apakah kemudian ini akan mempengaruhi masa depannya? Betul, sangat mempengaruhi. Maka perlu dibereskan anak-anak yang mengalami itu.
Kenapa sangat mempengaruhi? Karena dosa dari papa mama. Ingat ya, di dalam Ulangan pasal 20, Allah itu membenci. Membenci apa? Membenci kesalahan orang tua dan akan membalaskan kesalahan orang tua kepada anak, kepada keturunan pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi dosa yang tidak beres di masa lalu akan membuat saudara dikejar-kejar oleh dosa yang baru. Atau saudara akan menutupi dosa yang lama dengan dosa-dosa yang baru. Ya, contohnya apa? Bohong. Nah, bohong itu kan menyebabkan saudara bohong lagi. Karena bohong kalau tidak dibereskan, ya akan melahirkan bohong-bohong yang baru. Nah, itu dia gampangnya, Roy. Betul Oke, itu. ya. Kemudian mengingatkan mungkin untuk kita semua kembali seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh ya, secara langsung juga boleh, langsung disampaikan aja. Nanti teman-teman hanya perlu mengirimkan nama dan profilnya, baik itu seperti AKK, PKK, ataupun jemaat, alumni, nggak masalah karena ini menjawab semua kebutuhan kita, baik apapun status kita di tempat ini. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ingin memberikan pertanyaan kepada pengurus boleh dengan kontak yang telah disediakan. Begitu. Mungkin untuk melanjut Bang, untuk terkait yang Abang sampaikan tadi. Kalau untuk saat ini hal-hal apa sih yang membuat kita sulit meninggalkan dosa Bang? Ketika memang status kita sudah dalam kondisi berstatus anak Tuhan. Oke, saya bisa tunjukkan satu slide ya, Boleh. untuk kita bisa pahami ya, sehingga kita clear nanti di mana masalah kita. Ini slide satu saja untuk kita coba pahami pelan-pelan. Jadi perhatikan apa yang terjadi di sini. Ini saya mau bicara tentang manusia. Ini tentang positional dan progressive sanctification atau pengudusan. Ya, ini kenyataan dari pengudusan posisi dan progresif. Nah, jadi kalau kita belajar tentang manusia, maka itu manusia itu dia itu punya beberapa dimensi, gitu ya. Saya tidak pendukung dikotomi, trikotomi, tapi ini dimensi. Dimensi yang pertama itu manusia itu punya namanya si aku. Si aku itu adalah roh manusia itu. Ada di dalam sana, nggak kelihatan. Sorry. Yang kedua itu ada dimensi yang lebih luar, yaitu nepes atau jiwa manusia. Yang ketiga, manusia itu punya dimensi yang paling luar lagi, itu yang tubuh. Nah, perhatikan. Kemudian, apa sih si aku itu? Ini roh manusia. Letaknya di mana? Letaknya nggak kelihatan. Nggak bisa saudara sentuh. Inilah yang berelasi dengan Tuhan. Lalu kemudian di dalam jiwa kita itu ada apa? Insting, dorongan, urges, intuition, unconsciousness, dan lain sebagainya. Ada di level apa? Jiwa manusia. Lalu di level atasnya itu ada apa? Di dalam sini ada namanya life structure, struktur hidup. Dan setelah itu di bagian yang paling luar, ada 3. Yang pertama itu adalah thinking, the way of thinking, caramu berpikir. Yang kedua itu ada feeling, caramu merasakan. Yang ketiga itu adalah will, kehendak saudara dan saya. Setelah saudara lahir baru, Roh Kudus itu melalui proses kelahiran kembali. Titus pasal 3 ayat 5, Yohanes 3 ayat 3 dan 5, Roh Kudus itu kan kemudian ketemu membaharui roh kita ya, membaharui roh kita. Ini yang menyebabkan saudara punya posisi baru. Lalu dia akan bekerja terus naik sini. Mulai dari dalam yang paling dalam, mulai dari roh itu, akan mengubah sebagian insting, drive, dan lain sebagainya. Life structure, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Thinking, feeling, dan will kita jadi baru. Itu idealnya ya. Itu idealnya. Apa betul berjalan baik seperti itu? Nah, kalian nanti boleh baca apa yang terjadi. Misalkan itu di dalam pergumulan Paulus di Roma pasal 7. Nah, di Roma pasal 7 itu, Paulus menjelaskan bahwa saya sudah diselamatkan, tetapi saya belum sepenuhnya diselamatkan. Maka terjadi pergumulan kalau saya ingin melakukan yang baik, yang jahat yang kulakukan. Kalau saya ingin mengikuti hukum Tuhan, hukum daging yang saya lakukan, saya hidup di dalam anxiety of existential. Saya hidup di dalam kecemasan eksistensi.
Nah, jadi yang menyebabkan kita itu jatuh bangun itu apa? Ya ketegangan antara kita itu sudah anak Tuhan dan kita masih tinggal dalam daging ini loh. Karena kita tinggal di dalam ketegangan ini, maka jiwa kita itu mengalami anxiety ini. Nah, Paulus menyebutnya ini sebagai the divided eye, saya yang terpecah. Saya ingin ikut Tuhan, tapi kok kenapa ya saya itu terdorong untuk mengikuti yang lain? Dan itu bukan Tuhan. Nah, itu sebabnya nanti bagaimana solusinya itu kan nanti bagian dari pertanyaan ya. Saya hanya menyampaikan sampai di sini. Kira-kira apa sebabnya? Ini ketegangan masalah di sini ini yang ruwet. Antara saya sudah kenal Tuhan, sudah lahir baru dan anggota kerajaan Allah, tetapi belum sepenuhnya saya nikmati. Karena nanti sempurnanya. Nah, gitu ya. Kan kita tidak dipanggil untuk lahir baru, dok. Kita dipanggil untuk hidup serupa dengan Kristus. Bukan lahir baru lalu titik. Lahir baru lalu titik itu enggak bertumbuh, saudara. Lahir baru lalu bertumbuh menuju kepada keserupaan Kristus. Jadi kalau pertanyaannya, apa yang menyebabkan saya jatuh bangun dalam dosa? Ya yang dibilang Paulus itu. Karena saudara itu sudah mengalami pembaharuan roh saudara. Tetapi saudara masih tinggal di dalam dunia sehingga thinking saudara, feeling saudara, will saudara itu sebetulnya sebagian besar masih lama yang kita bawa dari kecil dulu itu loh. Sebelum kenal Tuhan. Makanya kalau kepepet, pikiran kita itu aneh, nggak pikiran yang biblikal. Tiba-tiba kita itu kok pengen nyontek, misalnya yang kuliah ya. Kenapa? Karena kepepet. Gitu loh. Tiba-tiba perasaan saya itu kok sedih, padahal nggak ada masalah. Kok marah? Kok saya merasa cemburu? Kok saya melihat orang lain jadi iri? Lalu willmu juga gitu. Nah, gitu. Jadi ini dia. Kenapa saya jatuh bangun di tempat yang sama? Karena original sin tadi sebetulnya sudah diampuni, tapi kita masih hidup di dalam antara ketegangan antara. Nah, itu kira-kira yang menjadi masalah. Hidup di alam ketegangan antara sudah dan belum. Sudah diselamatkan, tapi belum sempurna sampai sesempurna yang Tuhan itu mau. Itu sebabnya kita jatuh bangun. Itu dia. Itu teologis ya. Terima kasih. Ya, saya tutup dulu. Silahkan lanjut lagi. Oke, Bang. Menarik sekali. Teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, boleh disampaikan seperti yang ada ketentuan pada kolom komentarnya, begitu. Terus untuk pertanyaan kembali nih, Bang, mengingat terkait dosa gitu ya. Karena kalau mungkin kita pastikan kejatuhan kita pasti satu dengan yang lain berbeda-beda. Dan apakah kalau misalnya kan memang kita diajarkan bahwa dosa itu sama, begitu. Tetapi ketika kita melakukannya, ada yang namanya perbedaan dampaknya ke dalam kerohanian kita. Contoh ketika mungkin melakukan hal yang sepele, membuang sampah, mungkin dampaknya ya udah nanti berdoa selesai gitu. Tetapi mungkin ada hal-hal yang kalau dipandang manusia mungkin itu sesuatu hal yang cukup tidak bisa diterima sehingga kita sampai sedown-downnya begitu. Akhirnya sampai misalnya menutup diri atau sering kalau kita dengar itu proses healing. Jadi kalau misalnya dihubungi untuk sesuatu hal kondisinya dibilang sedang kondisi tidak baik begitu. Bagaimana Bang untuk memandang itu, Bang? Ya, memang secara teologis betul semua dosa adalah dosa. Tetapi kalau kita itu mendalaminya, ada sesuatu yang subtil, ada yang enggak subtil. Subtil itu yang nempel dalam diri. Itu yang kadang-kala sulit sekali dikalahkan. Kalau dosa itu sesuatu yang dari luar, mudah kita menang melawannya. Misalkan saya kasih contoh ya, membuang sampah itu kan kayaknya enggak dosa ya, gampang saja gitu ya. Itu sesuatu yang mudah diselesaikan. Tetapi ada sesuatu yang subtil. Membuang sampah berarti harus ada sampahnya, harus ada keinginan baru terjadi. Misalkan lagi mencuri. Mencuri kan harus ada kesempatan, harus ada barang yang mau dicuri, baru terjadi. Nggak subtil. Tetapi kalau dosa ini misalnya dosa seksual, masturbasi. Saudara nggak perlu cari alatnya keluar. Karena barangnya itu nempel dalam diri saudara, keinginannya nempel dalam diri saudara, dan ini sulit sekali diselesaikan. Jadi ada yang subtil, ada yang nggak subtil.
Subtil itu sesuatu yang nempel melekat dalam dirimu, kamu tidak butuh bantuan siapapun untuk melakukan dosa itu. Dan tidak butuh kesempatan. You bisa ciptakan sendiri. Nah, memang sekali lagi dosa adalah dosa. Betul, tidak ada besarnya dosa, tidak ada kecilnya dosa. Itu kan Thomas Aquinas ya, yang mengajari membagi-bagi ada 7 deadly sin, 7 dosa maut. Tetapi kita tidak percaya semua dosa adalah dosa dan mendatangkan kematian. Hanya ada yang subtil, sulit sekali dikalahkan. Kenapa? Karena nempel dalam diri saudara, saudara tidak perlu alat dan bantuan orang lain. Saudara punya sendiri. Sombong, kenapa sulit dikalahkan? Karena nempel dalam dirimu. Kau tidak perlu punya apa-apa, bahkan orang melarat pun bisa sombong dengan kemelaratannya itu. Apalagi yang kaya, gitu loh. Jadi saudara tidak perlu jadi kaya kalau saudaramu sombong. Kenapa? Karena nempel dalam diri kita. Dosa seksual tidak perlu saudara cari keluar sana, karena dalam diri saudara. Gitu loh. Sehingga tidak ada beda-bedanya dosa. Tapi yang sulit dikalahkan sesuatu yang subtil, sesuatu yang nempel dalam diri. Itulah. Iya. Jadi berkaitan lagi nih Bang, gitu. Kan kalau kita sering nih kalau misalnya ketika sudah melakukan dosa otomatis penyesalan gitu ya. Atau kita ada kejatuhan kita dan itu yang sering kita alami, kita jadi seperti menjauhkan diri, mengasingkan diri gitu ya. Ya, Ya. kalau bahasa sekarang sih lebih dibilangnya healing gitu ya, menyendiri atau bisa dibilang kalau dikasih waktu dulu gitu. Ya. Menurut Abang itu sesuatu hal yang memang benar perlu dilakukan, artinya perlu merenungkan atau sampai memisahkan diri gitu untuk memperbaiki diri secara pribadi berlama-lama begitu, Iya. apakah itu sesuatu yang perlu dilakukan? Misalnya Iya. sampai pada akhirnya ketika kita misalnya ingin dilakukan, dihubungi untuk menjadi pelayan, sehingga kita menolak begitu, Bang. Ya. Ini ada 2 itu masalahnya. Yang pertama, ada orang yang melakukan itu karena dikejar namanya guilty feeling, rasa bersalah. Nah, guilty feeling ini cara penyelesaiannya kan cuma satu, pengakuan. Kalau saudara mengaku, saudara kemudian pengakuan itu kan disertai dengan pertobatan. Pertobatan berarti saudara itu merasa jijik dengan apa yang saudara lakukan sebelumnya, lalu perpalingan. Saudara balik, saudara 180 derajat balik ke arahnya Tuhan. Nah, maka pengakuan disertai dengan perpalingan dan pertobatan. Selesai. Tetapi ada yang mengatakan, oh saya sedang self healing, saya sedang punya masalah personal dan saya ingin menyembuhkan diri dulu. Itu kadang-kala dipakai sebagai defense, alat bertahan untuk apa? Sebetulnya itu adalah sebuah lingkaran setan. Dia nggak keluar kok dari situ. Terjebak terus muter-muter di situ sehingga tidak bisa memutuskannya sendirian, sebetulnya butuh bantuan orang lain. Tetapi karena rasa bersalahnya tetap besar, maka dia kemudian menarik diri. Nah, bahayanya adalah ketika dibiarkan berkepanjangan, maka dia kemudian bisa saja masuk dalam lingkaran setan itu. Jebakan, jatuh, bangun, jatuh lagi di tempat yang sama, bangun sebentar, jatuh lagi dan muter. Ini jadi lingkaran setan. Nah itu. Jadi ada yang melakukannya karena defense, ada yang melakukannya karena defense dan itu sudah jadi lingkaran setan. Ada yang melakukannya karena kesadaran personal bahwa saya tidak layak melayani, untuk sementara ini sedang dalam proses perpalingan dan pertobatan. Jadi kita tidak bisa menghakimi bahwa memang orang itu sedang defense. Tetapi bisa jadi dua-duanya itu terjadi. Ya, kalau kita berharap itu adalah proses internalisasi, di mana orang tersebut itu kemudian melakukan self talk dengan dirinya, lalu kemudian itu berlamentasi dengan Tuhan. Tuhan, kok saya begini ya? Saya ingin mengalahkan dosa itu, tapi kok sulit sekali Tuhan. Sehingga dengan lamentasi, lalu dengan percakapan personal, karena manusia punya kemampuan itu diberi oleh Tuhan, dan kalau perlu dibantu oleh orang yang lebih dewasa, lalu dia menang. Mungkin butuh 1-2 bulan dan dia menang. Itu ya, Roy. Thank you, Roy. Oke, Bang.
Iya, mungkin sebelum ke pengalaman dari salah satu nanti yang ada di tempat ini, kita nanti akan tanyakan pengalamannya. Mungkin dari mungkin pengalaman kejatuhan atau bangkitnya seperti itu. Dari abang sendiri ada nggak bang yang bisa abang ceritakan tokoh di Alkitab yang memang pada saat dia posisinya sudah mengikut Tuhan, ternyata dia mengalami kejatuhan dan kejatuhannya itu dia berhasil bangkit lagi gitu. Oh, itu banyak sekali ya. Misalnya contohnya seperti Abraham. Contohnya lagi seperti Daud. Nah, saudara itu kan tahu Daud ya. Daud itu kan kekasihnya Allah. Saudara tahu. Dekat sekali dengan Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan Daud? Hidupnya itu dipenuhi dengan kemenangan ketika dia itu berperang. Sampai suatu hari ketika ada di puncak kekuasaan, semua bala tentaranya sedang perang. Dia jalan-jalan di atas sotoh rumahnya, lalu melihat Batseba dan kemudian dia tergoda oleh Batseba. Dan saudara tahu ya ceritanya ya. Lalu kemudian bikin plan A, plan B, plan C. Nah, ditanya siapa itu Batseba? Siapa Batseba? Istrinya salah satu tentara kita namanya Uria. Bisa nggak suruh ke rumah? Bisa. Lalu kemudian mereka melakukan hubungan suami istri dan itu perselingkuhan, itu dosa. Gitu ya. Lalu kemudian Daud itu cerdas, lalu dia punya plan A. Plan A-nya begini, untuk menutupi dosa yang sudah dilakukan, suruh pulang Uria. Lalu Uria pulang dan kemudian dibilang sama Uria, Uria kau kan sudah capek perang, pulanglah, ketemu sama istrimu, keluargamu. Harapannya Daud, Uria itu berhubungan suami istri dengan si Batseba, supaya nggak ketahuan kalau dia yang menghamili istrinya Uria. Tapi plan A gagal. Lalu plan B. Plan B itu si Uria dibuat mabuk. Harapannya kalau sudah mabuk, nanti pulang ke rumah. Tapi gagal juga, Uria nggak mau pulang. Tetap tidur di istana. Yang terakhir adalah plan C. Dikasih surat, kalau begitu bawa surat ini, bawa ke panglima perangmu, dan kemudian surat itu adalah surat yang berisi kematian tentang dirinya sendiri. Rencana kematian. Taruh Uria di paling depan supaya dia mati dibunuh. Nah, saudara tahu dosa itu sudah direncanakan begitu matang. Rencananya strategis sekali. Ini gagal yang kedua, ini gagal yang ketiga. Dan kemudian apa yang terjadi dengan Daud? Nathan datang. Lalu Nathan bilang dengan perumpamaan, Daud, ada dua tetangga, yang satu orang kaya, satu orang miskin. Orang miskin itu punya domba, sejak kecil dipelihara domba itu. Lalu kemudian si kaya itu kedatangan tamu. Tapi si kaya ini pelit sekali, akhirnya diambilnya domba si miskin ini. Lalu kemudian disembelihnya domba itu. Pertanyaanku, apa yang harus kita lakukan kepada orang kaya itu? Apa yang bilang orang itu harus disembelih dengan pedang. Lalu jawabnya Nabi Nathan apa? You are the man. Kaulah orangnya. Kaulah yang mencuri itu. Kau yang mengambil istri Uria. Lalu di Mazmur 50, 52, lalu dia bilang, Tuhan tulang-tulangku remuk. Jadi dosa menyebabkan keremukan, keletih lesuan, rasa putus asa, frustasi yang panjang sekali dalam hidupnya Daud. Tapi apakah dia kemudian lolos dan menang dari dosanya itu? Ya, dia menang. Dia kemudian berjanji sama Tuhan. Tuhan, saya mengaku ini salah. Saya mengaku ini dosa. Tuhan bilang apa? Ya, tak ampuni, tidak ada masalah. Tetapi ada akibatnya. Akibatnya apa? Perang pedang tidak pernah berhenti dari kerajaan. Yang kedua, kerajaanmu akan terpecah jadi dua. Nanti anaknya akan berebut, Israel terbelah utara dan selatan. Tapi Tuhan mengampuni dosa. Dosanya harus ada konsekuensi di dunia. Tetapi Tuhan pengampun dosa, mengampuni dosa kita. Jadi saya bilang sama kalian apa? Kalau kalian berdosa lalu kalian mengaku, kalian diampuni. Tetapi konsekuensi, you mesti tanggung. Kapan? Bukan nanti. Sekarang di bumi ini, you mesti tanggung. Seperti Daud mesti tanggung. Jadi jangan macam-macam dengan dosa. Karena Anda mesti tanggungnya sekarang. Kalau Anda melakukan dosa, di bumi ini mesti ditanggung hukuman dari Tuhan. Walaupun Tuhan mengampuni. Gitu ya. Gitu Roy.
Baik, Bang. Ya, saat ini mungkin kita, bantu terlebih dahulu ya, Bang, menanyakan mungkin, bagaimana pengalaman dari mungkin alumni atau orang ada yang di tempat ini yang mungkin pernah mengalami, kejatuhan tetapi dia berhasil bangkit, apa sih yang dia lakukan, seperti itu. Mungkin salah salah satunya dengan rasa hormat kali ya, meminta Kak Belinda, sebagai salah satu alumni saya lihat di sini yang boleh hadir pada malam hari ini, mungkin boleh Kak ceritakan kepada kita semua yang ada di tempat ini. Karena kan aku lihat Kak Belinda juga termasuk orang yang, eee, mau untuk memperhatikan pelayanan ini gitu. Jadi dari Kakak sendiri, pengalaman ketika Kakak berusaha bangkit, apa sih yang dilakukan gitu? Oke, terima kasih untuk waktunya. Pertama aku tertarik ketika tadi Bang Untung Seno bilang gitu, maksudnya dosa turunan gitu. Aku punya teman itu yang karena dia adalah anak yang lahir dari itu tadi, hamil duluan orang tuanya. Jadi dia ngerasa dia tuh nggak bisa terima Kristus. Itu aku kenal dari kami semester 1 sampai dia tamat dia baru terima Kristus. Dalam arti dia ngerasa dosa turunan itu nyangkut ke dia. Dan untuk menjelaskan memang susah teman-teman. Maksudnya apa ya? Kalau kita bilang kan, ya kan itu nggak salah dia gitu. Tapi itu tadi gitu. Natur yang dia ngerasain dosa itu terasa ke dia gitu. Jadi gini, oke selesai Tuhan mengampuni. Tapi konsekuensinya ada kayak gitu. Nah itu dia ngerasa sulit untuk menerima pernyataan bisa terima Kristus dan dosanya sudah diampuni karena ada dosa turunan yang nyangkut ke dia gitu. Tapi akhirnya memang dengan cara Tuhan ya, maksudnya ketika aku ber-PI nggak masuk ke dia sampai dia tamat, Tuhan pakai orang lain gitu melalui retreat dia ikut. Akhirnya benar-benar bisa ngerasain pengampunan itu dan dia akhirnya boleh pulih dan terima Kristus secara pribadi. Jadi yang mau aku bilang apa ya? Ada konsekuensi ketika melakukan dosa itu benar kayak gitu. Tapi kadang-kadang kita tuh kayak Tuhan tahu lah ya gitu. Namanya kita masih manusia, namanya masih tinggal di bumi gitu kan. Ya Adam dan Hawa aja dari awal sudah berdosa, salah ular dong. Ular itu kenapa diciptakan misalnya kayak gitu kan? Karena kita membenarkan diri gitu. Ya kenapa ada si ular kayak gitu? Coba nggak ada si ular, mungkin kita masih di Taman Eden. Cuman itu tadi memang bedanya ketika kita sudah lahir baru mungkin ada kegelisahan, ada feel tadi kayak gitu, ada suatu hal yang nyangkut gitu. Kalau dipikir-pikir orang bohong kok gampang banget ya. Kita tuh bisa ngerasa, isi Tuhan kayak mana lah ini ya. Misalnya kayak aku dalam pekerjaan, kadang-kadang kita melakukan itu secara bersama-sama mau nggak mau gitu. Ya sudah lah, misalnya ada aturan, tapi karena untuk tidak mempersulit orang lain kita jadi mengecualikan. Tapi kan itu sudah jadi dosa. Ketika sesuatu itu tidak benar, itu dosa kayak gitu. Kan dosa itu kan bukan hanya bicara soal melanggar hukum Taurat aja. Ketika kita tahu itu salah, tapi masih kita kerjakan, itu juga dosa kayak itu kan. Tapi secara pribadi sulit loh kayak gitu. Maksudnya kita sudah tahu salah, tapi karena kita masih keinginan daging kita yang tinggi, masih lagi balik lagi sih kayak tobat tomat ya kalau kita sering dulu bilangnya hari ini kamu besok tobat kamu tobat lagi, cuman ya proses berjuang. Tapi yang aku mau bilang balik lagi sih HPDT yang boleh ngingatin karena kita nggak bisa lagi bilang kita kuat karena semakin kita mengenal Tuhan justru semakin kayak diuji ya dibilangnya. Makanya kita dibilang jatuh dalam pencobaan kayak gitu kan, dibilang jatuh dalam pencobaan tidak lagi melakukan dosa. Cuman yang jadi pertanyaan saya adalah kalau boleh bertanya ya sekalian. Jadi pertanyaan saya gimana kita tahu kalau tolak ukurnya kita kan pengen bertumbuh nih Bang kayak gitu. Tapi kadang-kadang kita ngerasa itu stuck terus gitu. Apakah yang salah ketika kita ngerasa nggak ada progres gitu? Mungkin kita awal-awal ketika petobat baru ke hidup baru lah, maksudnya belajar MHB itu terasa gitu kan perbedaannya, mulai berdoa untuk orang lain gitu. Tapi ketika sudah naik satu lagi untuk yang melangkah kedua itu kayak ngerasa stuck di tempat yang sama kayak gitu Bang. Kira-kira apakah ada yang salah dengan cara kita atau memang kayak kayak apa ya, Tuhan tuh memang mau kita tuh naik turun, jatuh lagi, naik lagi gitu, jatuh lagi, naik lagi, atau begitu Bang? Itu aja sih dari saya, terima kasih. Belinda, langsung ini ya Roy ya. Iya, silakan Bang. Ya, jadi apa yang dibilang Belinda tadi, ada juga betulnya bahwa pertumbuhan spiritual itu bukan sesuatu yang vertikal ya, naik terus sampai akhirnya nggak turun-turun. Tetapi sesuatu kurva yang naik turun. Itu ada betulnya.
memang begitu. Kadang kita itu excited banget dengan Tuhan, kadang kita itu ya rasa kecewa dengan Allah, turun, naik lagi, turun lagi. Tetapi prosesnya terus menuju kepada keserupaan. Karena serupa itu menunggu kesempurnaan ketika Tuhan datang. Jadi kita tidak akan sampai di bumi ini serupa, tapi terus berproses sampai di kesudahannya barulah kita ketemu berhadapan-hadapan muka dengan Kristus Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ya kok kayaknya restart terus ya, dari nol lagi, dari nol lagi. Nah ini sebetulnya memang ya itu pengalaman orang. Begini, mengikut Tuhan itu tidak bergantung kepada perasaan. Jadi kadangkala kita merasa dekat dengan Tuhan, kadang merasa jauh dengan Tuhan. Merasa dekat tidak berarti sedang dekat. Ingat, ini hanya perasaan. Merasa jauh itu tidak berarti kita sedang jauh dengan Tuhan. Kenapa? Karena mengikut Tuhan tidak menggunakan perasaan, tetapi menggunakan iman. Kita tidak bisa menangkap hadirnya Tuhan dengan perasaan. Makin kita rasa-rasa Tuhan dekat, kita makin dekat dengan diri kita, bukan dengan Tuhan. Tetapi pegangan kita adalah iman. Karena dia berjanji, karena dia berkata, karena dia berfirman di dalam Alkitab. Bagi siapa yang mengetuk pintu, pintu dibuka. Bagi siapa yang mencari dia, dia membuka diri. Bagi siapa yang bersungguh-sungguh dengan dia, jalan dibuka untuk kita terus bertumbuh. Nah itu pegangan kita, iman, bukan perasaan kita. Tetapi memang ada hal-hal yang sulit atau menjadi penghalang untuk kita itu bergerak maju. Makanya kita kayak restart terus. Apa itu? Ya dosa-dosa yang tersembunyi yang tadi Roy bilang, yang kita tidak pernah jadikan itu proyek untuk kita kalahkan dengan Tuhan. Dosa itulah yang menghalangi kita untuk maju. Maka dia tarik kita mundur lagi. Tarik kita mundur lagi, mau maju sedikit mundur. Maju 2 langkah, mundur 3 langkah katanya ya. Kenapa begitu ya? Ya karena nggak diakui dan nggak dituntaskan, nggak diselesaikan. Saya jamin, tidak akan ada pertumbuhan kalau tidak ada pengakuan. Pengakuan itu yang paling penting. Kita harus jujur dengan Tuhan. Saya lemah sekali di bidang ini Tuhan. Keuangan saya lemah. Saya selalu menginginkan uang. Padahal saya nggak cinta uang. Tetapi kebutuhan dasar saya itu dihargai orang. Kalau mesti dapat uang. Sebab dengan uang saya bisa ajak kawan-kawan itu, traktir mereka, mereka perhatikan saya jadi pusat perhatian. Nah itu kebutuhan dasar kita yang kemudian jadi salah kaprah, gitu ya. Itu sumbernya dari mana? Ya dosa. Dosa akan apa? Dosa kalau dibilang simplifikasi kan salah, dosa itu tok ya. Lalu kemudian kita itu berpikir tak terlalu sederhana. Dosa itu menyebabkan kita itu mengejar kebutuhan dasar yang tak terpenuhi. Apa itu kebutuhan dasar yang tidak kita bisa terpenuhi? Ya security, rasa aman. Rasa aman itu macam-macam, dicintai, dikasih, dihargai, didengarkan, dihormati orang, dan lain sebagainya. Kan gitu. Lalu kemudian, karena saya sejak kecil tidak pernah dihargai, kakak saya lebih pinter dari saya, adik saya lebih cantik dari saya di tengah-tengah, saya pendek, nggak pinter, lalu saya selalu jadi scapegoat, kambing hitam di rumah. Maka saya bertumbuh dalam kemarahan, tapi nggak bisa kulawan mamaku, nggak bisa kulawan bapakku, sebab kakakku memang jauh lebih pinter, adikku jauh lebih cantik, saya sudah nggak pinter, jelek pula. Kita bertumbuh dalam kemarahan itu, akhirnya kita itu berpikir dengan kepala kita, belajar. Oh, saya baru dihargai orang kalau saya itu punya duit. Mereka boleh pinter, mereka boleh cantik. Tapi kalau saya punya duit, saya dihargai orang. Lalu kita beruntung dapat pekerjaan yang bagus, lalu kemudian kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Entah dari mana caranya. Traktir orang, belanjai orang, kasihi orang dengan duit supaya apa? Saya dicintai. Karena sejak kecil saya tidak dicintai. Gitu lah. Nah itu sebabnya saya bilang, itu dari mana sumbernya?
predisposing faktornya adalah dosa. Dosa yang ada dalam diri kita, keinginan untuk dicintai. Tapi jawabnya, apakah manusia bisa mencintai saudara seperti yang saudara inginkan? No. Hanya Tuhan yang bisa mencintaimu. Dan kalau engkau mendapatkan cinta dari Dia, sembuhlah engkau dari keinginan untuk dicintai. Kan gitu? Gitulah kira-kira. Ya, jadi panjang ya aku jawabnya ya, sorry ya kepanjangan ya. Roy, Nggak apa-apa, silakan Bang. Roy. Iya, dari Kak Belinda gimana, Kak? Sudah terjawab? Iya. Oh, itu Makasih banyak sebelumnya untuk pertanyaan, Kak Roy. Belinda ya. Iya, dosa yang sebelumnya sudah ada itu berdampak ke yang ke depannya begitu. Nah, jadi di sini pertanyaannya, kapan kita bisa tahu ketika dosa itu telah selesai dalam diri kita? Yang dimaksudkan adalah dosa lama yang membuat diri kita selalu merasa bersalah. Kapan kita bisa tahu bahwa dosa itu sudah selesai dalam diri kita? Ya ketika kamu mengakuinya. Kamu kan tidak harus melakukannya. Ingat ya Nehemia itu, di kitab Nehemia nanti saudara baca. Dia doanya itu begini loh. Waktu dapat kabar bahwa Yerusalem runtuh. Tuhan, ampunilah dosa nenek moyangku. Ampunilah dosa kakek nenekku. Ampunilah dosa bapak mamaku. Ampunilah dosaku. Ada sesuatu yang tidak dia ketahui yang mungkin saja dilakukan mama bapaknya. Mungkin dilakukan opung dan opung nononya. Saya tidak tahu, tapi saya itu korban. Ada di dalam ikatan itu. Misalnya dosa okultisme ya. Tidak tahu kita itu kan opung kita ngapain dulu. Misalkan mereka terlibat dengan dunia okul, ada perjanjian. Kan perjanjian itu kemudian mengikat. Mengikat siapa? Bukan hanya opung kita. Tetapi juga bapak kita, juga kita, cucu kita, anak kita, cucu kita. Bagaimana kita tahu bahwa itu sudah diselesaikan? Ya ketika kamu mengakui, Tuhan, kok kami merasa begini ya? Bekerja terus tapi hasil banyak, tapi kok nggak bisa nyangkut ya? Nggak nyantol ya? Hilang semuanya, kami hidup susah terus. Atau Tuhan kok kami nengok bapak mama itu nggak rukun ya? Panas, suasana rumah bertengkar terus. Nah, gimana kita tahu bahwa ada dosa yang belum selesai di situ? Ya kalau itu tidak mereka lakukan dosa itu, ya kita mengakuinya di hadapan. Dari titik mengakui itulah kita tahu bahwa itu sudah selesai. Jaminannya apa? Ya janji Tuhan. Iman kepada Tuhan. Karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Karena manusia tidak punya piranti dalam dirinya untuk berelasi dengan Tuhan. Yang tak kelihatan itu, yang tak tersentuh itu, kecuali dengan iman. Gitu ya. Kalau dengan akal kita nggak bisa menjangkau Tuhan yang maha besar itu. Karena dia terlalu besar. Kalau dengan pikiran kita terbatas. Dengan pengalaman, nggak ada pengalaman kita yang bisa bersentuhan dengan Tuhan seutuhnya. Lalu dengan apa? Dengan iman yang sudah diberikan kita melalui firman-Nya. Iman itulah yang menolong kita kemudian punya kepastian, bukan perasaan. Bah Tuhan, saya mengakui seperti yang kau janjikan. Kalau kami mengaku dosa, maka engkau akan, itu loh 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, 10, 11 ya. Kalau saya mengaku, maka engkau akan memerdekakan, memberi saya kelepasan, memberikan saya kebebasan. Gitu dia. Nah, itu dia. Sejak kapan? Sejak kamu mengakuinya. Gitu. Baik, Bang. Berarti pengakuan itu yang hal paling utama ya, Bang, yang paling harus kita lakukan di awal seperti itu untuk Betul. menyelesaikan dosa tersebut. Iya. Bang, kalau untuk dari tips dari Abang untuk kita, artinya untuk yang perlu kita jalani ke depannya seperti itu. Mengingat kalau misalnya ketika kita terjatuh kembali di dalam dosa, poin-poin apa yang bisa harusnya kita lakukan terlebih dahulu begitu, Bang? Jadi sebagai tips dari Abang untuk semua kita yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama itu jangan main-main dengan dosa. Apapun dosanya. Karena dosa selalu melahirkan dosa. Maka jangan bermain-main dengan dosa. Walaupun saudara sudah lahir baru. Tapi saya mau bilang seperti tadi. Lahir baru itu posisional. Ingat, itu hanya posisimu. Kamu tidak akan bisa ngapa-ngapain kalau kamu tidak
bertempur dengan dosa-dosamu itu dengan anugerah dari Allah oleh tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, selesaikan kalau ada yang masih saudara itu sembunyikan. Atau ada dosa hobi, dosa yang saudara itu anggap sebagai dosa kegemaran. Dosa yang kamu putuskan itu sayang. Rasanya kok masih enak dinikmati. Kalau Anda belum putuskan, tidak akan bertumbuh. Percayalah sama saya. Kamu tidak akan bertumbuh. Gitu-gitu aja. Itu dari saya ya. 2 itu yang paling penting. Oke. Untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, apakah ada pertanyaan kembali? Apabila tidak ada pertanyaan, saya rasa sih cukup untuk sesi kita pada malam hari ini. Itu ada pertanyaan Roy dari siapa ya? Rio Saputra itu loh. Sebentar, Bang. Mungkin kalau Kombak, apabila memang ada pertanyaan, boleh dibacakan aja. Karena di sini terakhir si Timothy. Oh gitu ya. Ini di aku si Rio. Izin Rio. mungkin di privat, Bang. Oke. Sorry ya Rio, ku sebut pula namamu. Aku nggak baca tadi, rupanya privat ini. Aduh, minta maaf ya. Sudah dirahasiakan jadi tersebut namamu. Tapi nggak begitu rahasia kok. Ini umum-umum saja. Selamat malam Bang, saya Rio Saputra Sinaga. Ingin bertanya, apakah iri dengan seseorang itu dosa? Iya ya, iri kan dosa ya. Jadi pertanyaannya itu nggak perlu dijawab itu ya. Iri apakah dosa? Dosa ya. Tapi irinya itu seperti ini. Nah, dijelaskan irinya seperti ini. Contohnya ada teman saya memiliki motor baru. Terus aku bilang dalam diri dan hatiku, kok bisa ya dia membeli motor? Sedangkan aku enggak. Pertanyaannya itu Bang, apakah itu dosa apa tidak? Karena saya bingung dari dalam hati saya sendiri. Terima kasih. Yang pertama, iri itu pasti salah. Tapi yang kedua, saya tidak hanya fokus pada irinya. Kalau kita melihat orang maju, lalu kita berpikir saya akan maju, itu enggak salah. Gitu ya. Orang kok bisa itu ya, saya mau mengajak diri saya untuk bekerja lebih lagi, untuk lebih giat lagi. Nah, saya mau lebih dari mereka, atau saya ingin seperti mereka. Nggak salah itu. Tetapi kalau titik mulanya adalah saya iri, kok mereka bisa punya? Nah, itu salah. Tapi kalau mereka itu membuat saya termotivasi untuk lebih sungguh-sungguh lagi, lebih tekun lagi, itu enggak salah. Itu ya Rio, sorry ya, namamu jadi disebut-sebut padahal private tadi. Gitu Roy, thank you Roy. Baik, Bang. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir sih Bang untuk malam hari ini. Mungkin Abang bisa ngasih closing statement aja sebelum setelah closing statement nanti silakan ditutup dalam doa aja Bang. Ya, closing statement saya, apa yang mesti saudara lakukan? Kalau saudara itu baca Roma pasal 12 ayat 2, maka di sana Paulus menuntut saudara untuk mengalami pembaharuan budi. Jadi apa itu pembaharuan budi? Pembaharuan budi itu adalah nous. Nous itu adalah mindset, worldview, cara pandang. Saudara harus punya biblical worldview. Karena dosa dan keberdosaan itu natur. Dan itu biasanya kemudian didapat dari hasil belajar karena melihat lingkungan dan keadaan. Maka saudara bisa mengalahkannya. Dengan cara apa? Mengubah apa yang ada di dalam worldview saudara. Yang selama ini saudara itu dipenuhi dengan worldview yang duniawi, diisi dengan biblical worldview. Maka di sanalah pentingnya disiplin spiritual seperti reading Bible atau Bible reading. Lalu kemudian disiplin rohani seperti silent, solitude. Saudara bisa mengembangkan puasa. Apa? Isi keseluruhan tubuh dan dengan hal-hal yang baru. Dan nanti akan tumbuh biblical
worldview yang baru untuk mengalahkan dosa. Sulit dikalahkan karena biblical worldview tidak ada pada kita. Nah, saudara bisa kalahkan kalau sudah mengalami pembaharuan cara pandang. Hidup harus dipandang dengan cara Tuhan. Dan dosa bisa dikalahkan dengan Tuhan. Tuhan, jika kami membicarakan tentang dosa, maka kami mengetahui sekali bahwa Tuhan tidak menciptakan dosa, tetapi dosa begitu saja hadir ketika terjadi pemberontakan manusia kepada Allah sendiri. Dan apa yang dilakukan Adam itu telah menjadi kutuk dari Allah bagi kami semua. Sekalipun Allah sudah mencabut kutuk itu dengan mengutus Yesus Kristus, anakmu yang tunggal. Tetapi dampak dari dosa itu masih kami rasakan sampai sekarang. Di mana kami selalu kalah dengan diri kami sendiri. Dengan jiwa dan roh kami yang punya natur berdosa itu. Tuhan, kami diingatkan oleh penyertaan Roh Kudus, oleh karena tuntunan Allah, maka kami harus berperang melawan kebiasaan-kebiasaan yang berdosa itu. Atau dosa-dosa lama, dosa-dosa tersembunyi, dosa-dosa hobi yang kami simpan sebagai dosa kesayangan. Kami harus bersungguh-sungguh Tuhan untuk mengalahkannya. Sebab dosa selalu melahirkan dosa yang baru. Terima kasih untuk pengingat yang Tuhan berikan pada kami. Dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Ya, kita bersyukur untuk sesi diskusi firman Tuhan yang baru saja kita lakukan. Biarlah sekiranya ini membantu kita untuk boleh sebagai pegangan ketika suatu saat hal itu terjadi kepada kita. Teman-teman, saat ini kita juga sudah dipersiapkan informasi menarik dari pengurus, karena kita sama-sama memperhatikan warta jemaat yang ada di layar kita. Shalom anak-anak Tuhan, selamat malam dan selamat datang dalam kebaktian Muda-Mudi Kampung Susuk, Minggu 31 Oktober 2021. Terkhusus kami menyapa saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung mengikuti kebaktian ini. Kami ucapkan selamat bergabung dan terima kasih. Hadiah terindah yang dapat kami berikan diambil dari Roma 14 ayat 9. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Inilah rangkaian informasi seputar pelayanan KMKS teraktual dan terpercaya yang akan dikupas tuntas bersama saya, Tania Silalahi, dari Komisi Kebaktian dan Humas. Terpujilah Tuhan untuk setiap penyertaannya kepada kita. Mari bersyukur untuk kebaktian 3 Oktober 2021 dengan tema perpuluhan yang dapat berjalan dengan baik dan dihadiri jemaat sebanyak 41 orang. Mari bersyukur untuk jam doa KMKS 10 Oktober 2021 dengan tema meskipun dan bukan karena yang dapat berjalan dengan baik dan dihadiri jemaat sebanyak 25 orang. Bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaannya dalam ibadah perayaan ulang tahun KMKS yang ke-33 pada tanggal 17 Oktober 2021 dengan tema Being a Helping Hand yang dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita yang dihadiri jemaat sebanyak 80 orang. Mari bersyukur untuk jam doa KMKS edisi penginjilan minggu lalu dengan tema diutus untuk memberitakan yang dapat berjalan dengan lancar dan dihadiri jemaat sebanyak 31 orang. Terpujilah Tuhan yang punya pelayanan ini. Yang menjadi tema kita malam ini adalah move on dengan para pelayan. Pembicara ada Bang Untung Suseno,
MC ada Bang Roy Martin, dan pendua pelayan Ferdianta Bangun. Terpujilah Tuhan untuk setiap penyertaannya kepada kita. Berita sukacita. Kami segenap elemen KMKS menyampaikan rasa sukacita kami bagi teman-teman yang berulang tahun mulai dari tanggal 20 September sampai 30 Oktober 2021. Dan selamat diwisuda untuk kakak dan abang, serta teman-teman yang baru saja diwisuda. Bagi teman-teman yang namanya berada di video maupun belum terdata oleh kami ucapkan selamat ulang tahun dan selamat diwisuda. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, Bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerahmu, semua karena kemurahanmu, semua karena campur tanganmu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. semua karena Tuhan, Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. oh, karena Tuhan. Semua karena anugerahmu, semua karena kemurahanmu, semua karena Campur tanganmu, kini semua untuk kemuliaan. kini semua. Hadiah terindah yang dapat kami berikan diambil dari Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Sekian warta KMKS yang dapat kami sampaikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
Iya, saat ini kita beralih ke kolom komentar terlebih dahulu. Pengurus telah menyediakan link yaitu berupa kuesioner yang bisa kita isi. Mari kita mengisinya pada jujur agar nanti ibadah ke depannya bisa semakin lebih baik lagi. Kami memberikan waktu kepada teman-teman untuk mengisi kuesionernya. Ya. Waktu mengisi kuesioner telah selesai. Apabila ada teman-teman yang belum mengisi, nanti bisa diisi setelah ibadah ini selesai dilakukan. Ya, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita mengumpulkan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Allah. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat diberikan melalui rekening yang ada pada tampilan layar kita masing-masing. Ya, teman-teman, kita bersyukur untuk ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk pujian yang kita sampaikan, bahkan sesi diskusi firman Tuhan, serta warta jemaat yang boleh kita dengarkan. Biarlah sekiranya pelayanan kita boleh dapat semakin lebih baik lagi ke depannya. Dan tidak lupa juga kami mengundang kita semua yang hadir pada saat ini, tentunya untuk boleh tetap datang di ibadah-ibadah kita di minggu-minggu berikutnya. Terkhusus untuk minggu depan, kita ada jam doa KMKS, dan untuk temanya itu adalah melayani untuk hidup. Dengan pembawa renungan ada Bang Harles Lumban Tobing. Jadi kami sangat mengharapkan kehadiran teman-teman sekalian. Baik, teman-teman, dalam 1 Korintus 14 ayat 20, berisi, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dalam, saya ulangi, 1 Korintus 14 ayat 20, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Mari sama-sama berjuang menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam Kristus, dan kita semakin mencintai Allah dan tentunya semakin membenci dosa. Sebagai komitmen, mari kita angkatkan pujian kita yang kedua, dan setelah pujian komitmen berakhir, kami mengundang Bang Untung untuk menutup ibadah di dalam doa. Serahkan semuanya, lap hati
Mari kita siapkan hati kita akhiri ibadah kita. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena penyertaan-Mu. Ibadah kami sungguh nyata. Kami merasakan tuntunan Allah dan karya Allah terus bekerja di dalam hati kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami selanjutnya ke dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berlimpah dengan rahmat atas kami dan terus menuntun hidup kami menuju kepada keserupaan dengan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Mari kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dalam persekutuannya dengan Rohul Kudus, dan di dalam nama putranya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera itu menjagai, memelihara hati dan pikiran kita, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Sorry, terlewati ya. Sorry. Bersyukur untuk Tuhan, buat penyertanya kita boleh melakukan ibadah kita malam hari ini. Mungkin kita akan sesi dokumentasi, kepada teman-teman boleh membuka kameranya, agar boleh di screenshot. Oke. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Ya, terima kasih buat Bang Untung Suseno dan juga untuk Bang Roy, dan kepada teman-teman terima kasih sudah join. Terima kasih Bang. Oke, sampai ketemu. Saya live duluan. Silakan dilanjutkan. Tuhan berkati. Salam. Dari Kombakum nggak ada jam 2 apa ya? Terima kasih Bang. Oke. Terima kasih Bang Roy untuk pelayanannya Bang. Sama-sama, Dek. Terima kasih Bang Roy. Terima kasih Bang Roy. Ya, sama-sama semuanya. Selamat hari Minggu Kak Tri. Selamat hari Minggu Kak Lesmi. Lesmi, selamat minggu. Kak Tri, Kak Belinda, Bang James. Nggak jawab Kak Lesmi. Selamat minggu Kak Lesmi. Sombong Kak Lesmi, sombong. Oh, memang nggak kedengaran suaranya. Selamat ya untuk yang dapat gelar baru. Terima kasih Kak. Belinda. Terima kasih Kak Belinda. Siapa yang dapat gelar baru? Bel, apa kabar Bel? Ya Bang. Dari Kombakum nggak ada 2 pelayan lagi, Dik?
No Kombakum. Mungkin ada, tapi hanya Bang Roy lah, Bang. Waktunya udah Gimana, Dek? Live dulu apa gimana? enggak, Bang. Bang Wirandi bakalan buat room, Bang. Ya, kan? Oh, oke. belum dijadikan aku apa lu? Host. Ayo tim. Tim kan yang itu. Timothy yang host. Oh. PPT-nya keren dong hari ini. Kasih Kak Belinda. Ngeri Kombakum. Segen. Keren. Oke Bang Diri. Bang Diri, Kalismi. Tim udah tim? Belum ada nih. Apa break room? Atau Timothy bisa buat break room? Break room? Iya. Jadi ini apalah? Siapa ya kok hostnya ya? Rizka bukan? Bentar ya. Oke, Ri. Victor. Kok diam-diam aja Victor? Biasanya ngomong. Ngomong lah, Adik. Seven. Victor. Nina. Rindu aku sama kalian. Masih keluar si Nina. Enggak, masih di dalam dia lu. Oh, masih di dalam. Mana dia mukanya? Itu Nina. Nina. Nina jangan marah. Udah abang jadi host, Bang. Oke, tunggu ya. Siapa aja nih dimasukin Kombakum? Kami Kombakum sama Bang Roy lah, Bang, tambahnya. Iya, Bang. Kita tunggu Ferdianta sebentar ya, Bang. Iya, Bang. Kayaknya karena si Ferdianta kewalahan di jaringannya, mungkin akan saya yang bawakan, Bang. Dari Abang Roy setelah melayani, Bang, bagaimana perasaannya, Bang? Enjoy sih, menikmati tadi. Itu aja sih, Dek. Untuk topik doanya, Bang, ke depannya? Topik doa mungkin ya pertama pekerjaan, terus kalau yang paling penting juga orang tua, itu bapak sebenarnya lagi sakit karena memang udah tua juga kan. Cuman jadi penyakitnya sih nggak jelas spesifiknya apa, tapi udah mungkin faktor usia juga, itulah didoakan. Dari Mutin ada topik doa Mutin? Kelancaran kuliah hajatan. Iya, Tin. Oke, kita satukan hati kita berdoa.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala berkat penyertaan Tuhan yang betul luar biasa untuk kami. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena penyertaan Tuhan kami boleh melakukan ibadah kami dengan lancar. Tuhan Yesus yang baik, itu semua boleh terjadi karena kasih karena Tuhan yang begitu luar biasa untuk kami. Tuhan Yesus yang baik, ketika ibadah kami telah selesai, izinkan kami Tuhan untuk berdoa kepada klien kami, ada Bang Roy Martin. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk setiap pekerjaan Bang Roy, kiranya boleh berjalan dengan lancar, dan Tuhan tetap bersama-sama dengan Abang ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk keluarga, dan bahkan untuk orang tua Bapak, ketika di masa tuanya, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, agar boleh menjalani aktivitasnya di masa tuanya dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, berikan mereka panjang umur, dan juga kiranya Tuhan memberikan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa kepada Kristiani di dalam kuliahnya Tuhan, kiranya Tuhan tetap bersama-sama dengan Kristiani. Sekiranya Tuhan boleh Kristiani menjalani kuliahnya dengan lancar. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, dari segalanya kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Kau menghapuskannya Bapa, supaya kami layak di hadapan Bapa. Tuhan Yesus yang baik, hanya ini doa permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, makasih ya, Dek. Bang. Terima kasih banyak ya, Bang. Oke. Ini live apa gimana? Ya, Bang. Live Zoom aja. Karena koordinasi mau ada rapat mungkin. Oke. Shalom, Bang. Ada live. Ayo Latin balik, Tin. Aduh. Kukira bakalan garing loh, Tin. Tadi. Sumpah, doa Bapak kami lupa. Abangnya keren. Doa Bapak kami tadi aja lupa kopain loh. Aduh, udahlah. Tapi abangnya keren sih, Tin. Iya, jadi kayak nggak ini kan ibadah kita kayak nggak ada yang salah. Iya. Ya, ayolah live room kita. Iya. Udah siap.